coba sendiri. Nah, saya lanjut ke istilah-istilah yang ada dalam elips ya. Elips itu punya dua titik fokus ya, yaitu F1 dan F2. Kita lihat dalam gambar ini ya. F1 dan F2 ini adalah dua titik fokus dari elips. Dan punya dua garis yang memotong di titik H1 dan H2 yang disebut dengan directrix ya. Yang satu ada di sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Garis yang melewati kedua titik fokus dari elips itu disebut dengan sumbu mayor. Ya. Jadi elips yang ini kan elips horizontal nih ya. Titik fokusnya ada di sumbu X. Garis yang melalui semua titik fokus ini disebut dengan sumbu mayor. Ya. Titik tengah dari garis yang menghubungkan kedua titik fokus itu disebut dengan titik pusat. Oh, ini titik pusatnya. Kemudian garis yang melewati titik pusat yang tegak lurus dengan sumbu mayor itu disebut sumbu minor. Ya. Garis yang tegak lurus terhadap sumbu mayor dan melewati titik fokus itu disebut dengan sumbu minor. Jadi sumbu minornya di sini sumbu Y ya. Ya kan? Jadi kesimpulannya kalau elips yang horizontal itu sumbu mayornya sumbu X, sumbu minornya sumbu Y gitu ya. Dan elips ini simetri terhadap sumbu mayor, sumbu minor dan juga titik pusatnya. Ya. Tahu konsep simetri ya? Ini kalau dilipat sama besar ya. Kemudian titik di mana kurvanya itu memotong sumbu mayor itu disebut dengan vertex. Ya. Jadi elips ketika dia memotong sumbu mayor yaitu sumbu X di sini itu disebut dengan vertex. Bahasa Inggrisnya jamannya vertices ya. Jarak dari titik pusat ke vertex itu dinotasikan dengan A. Jarak dari O ke F1 ini ke V1 itu A. Kalau jarak dari O ke F1 itu C ya. Jarak dari pusat ke titik fokus itu C. Kalau B itu apa? B kecil. B kecil itu jarak dari titik pusat ke titik di mana elipsnya itu memotong sumbu minor. Nah ini nih. Dia kan memotong sumbu Y di titik B1 ya. Nah, jarak dari titik pusat ke B1 itu sebesar B. Jadi ketika kita punya persamaan elips ya, X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat, A dan B nya itu tiada lain adalah A itu jarak dari pusat ke vertex ya kan, dan B nya jarak dari pusat ke apa? Ke titik potong terhadap sumbu minor ya, terhadap sumbu Y. Dan nilai A itu lebih besar dari B, ya enggak? Karena dia elipsnya kan memanjang ke sini ya, ke horizontal ya kan. A-nya lebih besar dari B, ya kan? Nah, jarak dari titik pusat ke directrix mau yang kiri maupun yang kanan itu sama-sama A per E ya. Terus panjang dari sumbu mayor itu artinya absolut ya, nilai mutlak dari jarak antara kedua vertexnya ya. Jadi berapa panjang dari sumbu mayor ini itu adalah jarak dari V1 ke V2 dan jaraknya itu sebesar 2A ya.
Kan dari O ke V1 ini A ya. Berarti dari O ke V2 juga A ya. Berarti jarak dari V1 ke V2 itu adalah 2A. Dan 2A itu disebut dengan panjang sumbu mayor. Sedangkan panjang dari sumbu minor itu adalah 2B ya. Karena ini B, ke bawah juga B. Jadi panjang dari sumbu mayor, jarak dari B1 ke B2 itu sebesar 2B ya. Absolut ya, itu nilai mutlak ya. Kita nggak lihat minus plus minusnya. Oke, ini istilah lain focal chord ya. Garis focal chord itu adalah garis yang melalui titik fokus ya. Misalnya gini, P kita tarik garis ke F1, terus kita tarik garis ke bawah sampai dia bertemu dengan elips ya. Itu disebut dengan focal chord. Karena garisnya itu dia melewati titik fokus ya. Ada juga yang disebut dengan focal radius. Focal radius itu garis dari titik fokus ke titik manapun dalam elips ya. Contohnya ini dari P ke F1 ini disebut dengan focal radius ya. Oke. Kemudian garis vokal yang tegak lurus dengan sumbu mayor itu disebut dengan latus rectum ya. Latus rectum juga ada dalam elips ya. Nggak cuma dalam parabola ya. Lihat nih, ini kan focal chord nih karena dia melewati titik fokus ya. Dan dia tegak lurus dengan sumbu mayor. Disebut dengan latus rectum. Jadi latus rectumnya ada dua ya. Ada yang di fokus yang sini F1, ada juga yang di F2. Kemudian it's important to note, catat bahwa nilai A, B, C, E dan A per E itu adalah positif semuanya. Oke. Nah ini nanti aja kerjanya di rumah ya. Saya mau di sini mau bahas ini aja. Jadi di sini tuh cari persamaan sederhana dari elips di bawah ini ya. A-nya diketahui, B-nya diketahui, titik fokusnya ada di sumbu X. Nah, kebayang ya, A dan B-nya udah diketahui nih. Nah, tinggal masukin ke rumus ya. Nah, cuman yang nomor E, ya nanti hati-hati aja nih. Ada fokusnya ada di sumbu X, ada juga fokusnya ada di sumbu Y karena rumusnya beda ya. Kalau nomor 3, nah mungkin ini ada yang perlu dihitung ya. Karena diketahuinya E dan titik fokus ya. Jadi cari tahu A dan B-nya dan seterusnya.